Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Muhammad Irfan dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar pendidikan yang bertema Lembaga Pendidikan sebagai Industri Pengetahuan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian lembaga pendidikan sebagai industri pengetahuan. Apa yang dimaksud industri pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan itu? Menurut Naklub 1982, industri pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan merupakan dua istilah yang sulit dipisahkan. Kedua istilah ini cocok untuk menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi yang dibentuk dengan tujuan menciptakan, memindahkan, dan menerima pengetahuan. Industri pengetahuan merujuk pada lembaga yang dibentuk sebagai wahana mengumpulkan, menciptakan, memindahkan, dan menerima pengetahuan yang langsung atau tidak langsung memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, lembaga pendidikan dan pekerjaan pengetahuan. Menurut Naklub 1982, ada dua pendekatan analisis dan ekonomi dan kalkulasi versi statistik dari aktivitas industri, pekerjaan, dan pengetahuan. Pertama, pendekatan industri dan industri pengetahuan yang berfokus pada luaran yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi pendekatan ini mengacu pada analisis tingkat produktivitas yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk jenis pekerjaan tertentu dengan satuan waktu yang tertentu pula, termasuk tingkat produktivitas dalam proses produksi pengetahuan. Yang kedua, pendekatan pemanfaatan yang berfokus pada masukan tenaga kerja per individu terlibat dalam produksi pengetahuan. Pendekatan ini merujuk pada karakteristik masukan yang terjadi persyaratan bagi orang-orang yang terlibat di dalam produksi pengetahuan. Di luar kerangka itu, dikenal pula pendekatan proses atau informasi yang merujuk pada persyaratan-persyaratan proses seperti apa yang dikehendaki dalam produksi pengetahuan. Yang ketiga, pendidikan dan pengetahuan. Pertama, pendidikan merupakan wahana sekaligus industri pengetahuan. Sekolah dan lembaga pendidikan formal merupakan bagian dari pabriknya. Keluarga pun berperan sebagai wahana transformasi pengetahuan sekaligus sebagai industri pengetahuan itu. Kemampuan kita membedakan antara pengetahuan adalah penting. Yang kedua, menurut Naklub 1982, tidak ada cara mengukur pengetahuan karena pengetahuan itu berbeda dengan pemahaman. Maksudnya adalah bahwa pengetahuan akan berkembang secara tanpa batas dan aktivitas untuk menyuburkan pengetahuan bersifat tanpa akhir selagi masih ada manusia peradaban. Seseorang bahkan tidak dapat mengatakan bahwa pengetahuan dihasilkan ketika sedikit orang belajar mengetahui hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh siapa saja, atau ketika banyak orang belajar mengetahui apa yang sudah diketahui orang lain. Yang keempat, pendidikan dan kebebasan siswa. Bagi Freire atau menurut Freire, pendidikan adalah proses diskusi kelompok terus-menerus yang memungkinkan orang memperoleh pengetahuan kolektif yang dapat mereka gunakan untuk mengubah masyarakat. Menurut Shor 1987, peran guru termasuk kerangka mengajukan pertanyaan yang membantu siswa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mereka di masyarakat. Pekerjaan sama dengan siswa untuk menemukan ide-ide atau membuat simbol yang menjelaskan pengalaman hidup mereka serta analisis yang mendorong pengalaman masyarakat sebagai dasar untuk memahami ajaran baru dan tindakan sosial atau penyadaran. Yang kelima atau yang terakhir, pendidikan dan tradisi intelektual. Pendidikan dimaksud untuk mengembangkan tradisi nilai intelektual pembelajaran. Salah seorang tokoh yang berpikiran seperti ini adalah John Dewey. Dia memposisikan pendidikan dan dirinya sendiri dalam tradisi intelektual. Dia percaya bahwa gerakan demokrasi pembebasan manusia diperlukan untuk mencapai distribusi kekuasaan politik
dan sistem kebebasan manusia yang adil. Namun demikian, penganut aliran Dewey ini tidak luput dari kritik. Kritik telah diajukan atas pemikiran Dewey dan para pengikutnya, terutama berkaitan dengan keterbatasan dalam pendidikan, khususnya cara mereka yang dipraktikkan pada banyak sekolah swasta elit. Praktik penyelenggaraan sekolah sering kali didiskriminasi ras, etnis, dan kondisi ekonomi. Pendidikan sejati haruslah mengembangkan masyarakat dengan mengembangkan spektrum perbedaan manusia dan dampak pendidikan dan tradisi intelektual berkelompok untuk mengembangkan diri. Penutup. Satu kesimpulan, sebagai manusia yang berpendidikan, kita dituntut untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang kita miliki. Misalnya dalam dunia industri, tingginya ilmu pengetahuan yang kita miliki akan besar pengaruhnya terhadap suatu pekerjaan yang kita cita-citakan. Tanpa pendidikan, seseorang tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan. Pendidikan juga harus memperhatikan tentang bagaimana pendidikan itu dengan kebebasan siswa, kesalahan impresi pendidikan dan tradisi intelektual, dan asumsi hakiki. Yang kedua, salah satu masalah besar yang dihadapi sekarang adalah banyak sarjana yang pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pendidikan di Indonesia diperbaiki agar menghasilkan sarjana-sarjana yang bermutu, yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.